guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi ke channelnya Tasya Siahaan. Karena kita lagi PSBB, nggak bisa kemana-mana, cuma bisa di rumah. Jadi aku tidak penelusuran, tidak ngomongin hantu di sini, hantu di situ gitu ya. Jadi kali ini mau ngomongin tentang ketindihan. Karena kemarin tuh sempat kayak bingung gitu kan. Aduh, bikin konten apaan nih ya gitu. Terus tiba-tiba ada yang komen bikin cerita konten tentang ketindihan dong gitu kan. Terus aku kayak iya boleh juga ya gitu. Nah sebenarnya tuh si siapa nih namanya nih ya, coba lihat, Elkanawimas ya, Elkanawimas _ dia yang minta tentang ketindihan. Aku sebenarnya suruh dia ceritain di DM, tapi dia nggak DM aku. Dia nggak DM aku. DM-nya cuman titik. Apa yang mau aku lihat dari titik? Oke. Jadi ketindihan itu kalau kalian search di Google, yang keluar adalah fenomena yang dikenal sebagai ketindihan atau sleep paralysis. Ketindihan adalah kondisi tidur yang disalahpahami dalam budaya kita sebagai gangguan makhluk halus, ditunggangi oleh entitas gaib bahkan serangan santet. Nah, sebenarnya ini tuh ada penelitiannya sih, sudah ada penelitian tentang ini, tentang ketindihan. Penelitiannya itu pada tahun 2015, penelitian Harvard dan Dennis menggelar beberapa studi yang bertujuan mengungkapkan misteri ketindihan. Ia menemukan bahwa ketindihan biasanya terjadi ketika manusia memasuki fase tidur rapid eye movement. Jadi ketika itu orang biasanya sedang bermimpi. Saat bermimpi tubuh memang dilumpuhkan agar kita tidak bergerak mengikuti apa yang terjadi dalam mimpi. Jadi penjelasannya adalah ketika mengalami ketindihan, seseorang sebenarnya dalam kondisi bangun atau sadar, sementara sebagian dirinya masih dalam fase itu tadi rapid eye movement. Karenanya tubuh masih dalam kondisi lumpuh, jelas Dennis. Gitu. Jadi sebenarnya kita terbangun dan sadar dengan lingkungan sekitar, tapi kondisi otak kita tuh belum bangun gitu. Jadi masih dalam keadaan kita ngimpi. Itu kalau menurut si peneliti. Nah, banyak banget nih sebenarnya orang yang ketindihan. Aku sendiri tuh nggak pernah ketindihan sama sekali. Pernah sekali, tapi itu aku nggak menganggap itu sebagai ketindihan sih, karena aku sadar penuh apa yang terjadi gitu. Nah, kemarin abang aku tuh sempat cerita juga soal ketindihan gitu. Jadi dia bangun pagi, tiba-tiba dadanya tuh sakit, kayak dia nggak bisa bangun gitu, rasanya kayak nggak bisa bangun. Terus ketika dia bangun dadanya tuh sakit gitu. Terus dia bilang ke aku, jadi gini, jadi kemarin itu saat ini aku di rumah tuh cuma berdua sama abang aku, karena kemarin kalau kalian tahu aku kemarin sempat ke Medan karena ada sesuatu hal ya, aku harus ke sana. Cuman aku kembali sendirian, jadi pulang duluan. Jadi mamaku dan papaku masih di sana dan terjebak sama situasi ini. Jadi kan kemarin tanggal 24 udah ditutup bandara, jadi mama dan papaku tidak bisa pulang. Jadi aku cuma berdua sama abangku. Jadi waktu bangun tidur dia terus cerita kan kalau kok dada gue sakit nih gara-gara ini dia ceritain tuh kan. Tapi aku nggak melihat dia ketindihan gitu. Aku lihatnya ya dia salah tidur aja gitu kan. Nah, itu yang kita harus cari tahu, apakah kita ketindihan atau kita salah tidur, atau kayak tadi kita rapid eye movement gitu. Nah, kalau yang aku pernah alami, aku nggak menganggap ini ketindihan. Jadi gini, aku waktu itu kan aku sudah sadar nih di kosan aku ada sosok yang ngeliatin aku, kayak dia udah berdiri. Cuman aku tuh orangnya nggak kepoan, jadi ya udah aku diemin aja gitu. Kayak ya udah, kalau dia emang nggak mau ngapa-ngapain, ya biarin aja dia berdiri di situ gitu kan. Terus aku ke kosan temanku, terus aku tiduran di atas kasur. Aku ngeliat lagi nih ada si sosok ini gitu.
Tapi aku masih nggak kepo, aku cuman kayak, oh dia ngikutin gue nih gitu kan. Terus deh aku ketiduran. Pas aku tidur, aku merasa aku lihat orang ini gitu. Tapi bukan keluar dari badan ya, bukan keluar dari badan, tapi aku hanya merasa aku lihat dia gitu. Aku lihat dia, terus tiba-tiba aku pengen bangun, aku nggak bisa bangun. Jadi gimana ya, posisinya tuh aku tiduran juga, cuman aku lihat dia gitu. Di alam bawah sadar aku lihat dia gitu. Terus pas aku bangun, aku nggak bisa bergerak. Yang bisa bergerak tuh cuman tangan jari aku, cuman kayak gitu-gitu. Terus aku kebangun. Yang bangunin tuh teman aku, kalau nggak salah waktu itu teman aku bangunin, Syah gitu. Nah aku bangun tuh kayak gitu, kayak kaget kan, terus udah aku nggak kenapa-napa, aku kayak terus tidur aja lagi gitu. Jadi aku tidak menganggap itu ketindihan. Nah cuman dari cerita-cerita yang aku dengar tentang ketindihan itu kurang lebih sama kayak aku tadi, cuman mereka posisinya ketika mereka melek, mereka tidak bisa menggerakkan badannya. Jadi cuman melek doang gitu. Kalau menurut penelitian kan tadi itu kalau kita tuh ternyata sudah bangun, cuman alam bawah sadar kita masih dalam mimpi. Kalau menurut aku, ketindihan itu juga harus dilihat secara teliti. Kayak tadi aku bilang pertama, karena kadang-kadang emang gini ya, kadang-kadang kayak aku juga kadang-kadang otak aku suka lama gitu responnya. Jadi kadang-kadang aku bangun, aku belum bisa ngapa-ngapain, cuma bisa melek. Tapi bukan berarti itu ketindihan, itu cuman karena otak aku lambat gitu, jadi belum sadar sepenuhnya gitu ya. Tapi ada juga yang sudah sadar sepenuhnya, terus menurut cerita-cerita nih ya, jadi udah sadar sepenuhnya, terus dia udah sampai berdoa dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu baru boleh kita, belum bisa dibilang ketindihan, tapi dilihat dulu ini apa gitu. Kadang-kadang ada juga sosok yang dia mau menyampaikan sesuatu ke kita, tapi kita adalah orang yang bukan orang yang peka gitu ya. Misalnya orang biasa aja, dia pengen sampaikan sesuatu, harusnya bisa lewat mimpi, cuman lewat mimpi mungkin kamu nggak sadar, akhirnya dia mengeluarkan seluruh energinya untuk ngasih tahu kamu secara langsung. Nah ketika dikasih tahu secara langsung, kamu bangun tidur, itu kamu shock. Itu sebenarnya dalam keadaan shock, ini apa nih gitu. Jadi bukan ditindih, tapi kamu shock gitu, nggak tanpa sadar ya. Jadi di alam bawah sadar kamu shock, ini apa gitu. Sehingga shock itu membuat tubuh kita bereaksinya kaku. Sering kan? Pasti sering deh. Kayak aku aja nih, kalau misalnya aku kaget akan sesuatu atau aku takut tiba-tiba ini di kamar, aku kaku, refleksnya kaku, bukan refleksnya kabur. Jadi refleks aku tuh diem, kaku, nggak bisa gerak sama sekali. Nah, itu bisa terjadi sama kamu yang misalnya bangun tidur dan melihat sesuatu. Sebenarnya itu bukan hal yang jahat, tapi mungkin dia memberitahu kamu sesuatu, cuman entah gimana lagi caranya kan, karena dari mimpi nggak bisa. Kamu lihat, mereka pun nggak bisa, akhirnya kayak gitu caranya dia menunjukkan ke kamu. Nah itu bisa jadi karena kamu shock, bukan karena hal yang jahat. Tapi ada juga dengan hal yang jahat, kayak tadi kan berhubungannya katanya sama santet gitu-gitu kan. Nah menurut aku sih, ini buat aku pribadi ya, kalau orang santet, dia nggak akan bikin kamu ketindihan. Dia akan membuat kamu mati perlahan. Jadi dari beberapa orang yang aku lihat, itu memang nggak ada fenomena dia ketindihan. Adanya memang sengaja dibikin dia nggak bisa bangun gitu. Jadi bukan dia ngeliat sesuatu, dia hanya tahu ada sesuatu, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu rasanya sakit banget gitu. Biasanya kan kalau orang ketindihan tuh bukan sakit, aku nggak tahu sih karena aku nggak pernah ya, cuman dari aku mendengar cerita, mereka bukan merasa badannya sakit, tapi kaku aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah menurut aku sih itu namanya keadaan kalian waktu shock gitu. Shock udah bangun, tapi bisa dua shock ya. Satu, kamu udah bangun tapi alam bawah sadar kamu masih bermimpi, jadi badan kamu tuh masih dilumpuhkan tadi ya. Terus kedua, kamu memang sudah bangun dengan
sepenuhnya sadar dan kamu shock ngelihat hal yang kamu biasanya nggak lihat gitu. Jadi refleks badannya tuh langsung kayak gitu kaku gitu. Terus kalau santet itu menurut aku sih biasanya enggak menggunakan metode ketindihan. Jadi dia ya ngapain ya pakai metode ketindihan gitu, karena dia bisa aja langsung bikin kamu mati. Jadi nggak usah pakai acara ketindihan gitu, atau bikin langsung sakit kayak gitu kan. Jadi kalau santet sih menurut aku nggak adalah yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah mengalami ketindihan, kalian harus menelisik lagi apakah itu emang lagi ngimpi. Ini ada lagi, mungkin kalian ngimpinya serem. Kalian ngimpi serem dan itu refleks kalian adalah melek, padahal sebenarnya di otak kalian tuh kalian masih bermimpi. Kadang-kadang gitu kan, aku sering kayak gitu. Kalau aku ngimpi serem, aku berusaha untuk bangun gitu, karena udah mungkin aku nggak kuat gitu dalam mimpi itu ya. Jadi refleks aku adalah bangun. Nah mungkin kalian juga mengalami itu. Jadi kalian memaksa mata kalian melek, padahal belum saatnya kalian melek. Jadi badan kalian tuh masih dalam keadaan dilumpuhkan tadi gitu. Terus ada juga tadi kalian sebenarnya memang sudah sadar tapi melihat itu shock itu ya itu tadi ya, karena refleks badan kita yang tiba-tiba mengkaku gitu. Tapi ada juga orang yang refleksnya dia akan teriak. Jadi dia ketika bangun shock kaku, tapi terus langsung duduk gitu kan, langsung duduk teriak gitu. Itu bisa juga karena itu refleks badan. Jadi semuanya tuh sebenarnya ada di badan kita, karena mau kalian ngeliat hantu, ngeliat apa kayak itu tetap secara fisik juga ada efeknya gitu. Karena aku juga kayak gitu. Jadi kalau kaget ya aku kan lihat pakai gimana ya, kaget itu kan refleks dari tubuh kita kan. Jadi itu memungkinkan sekali terjadi gitu. Jadi jangan takut kalau kalian tiba-tiba dalam keadaan bangun tapi nggak bisa apa-apa. Nggak usah takut, berdoa aja. Again, lagi berdoa. Emang ya, karena satu, kalaupun itu memang cuman karena ngimpi terus kalian lagi melek, setidaknya kalian tenang setelah berdoa. Dua, kalau memang itu kalian melihat sesuatu hal yang kalian nggak biasa lihat dan kalian shock, kalian berdoa kalau itu jahat itu akan pergi dan kalian akan cepat pulih kan, cepat akan bisa bangun gitu. Ketiga, kalau kalian ngimpi serem dan kalian paksa melek, kalau kalian berdoa kalian akan lebih tenang gitu. Jadi tenang aja, nggak usah mikir segala-galanya tuh gara-gara hantu gitu, enggak. Jadi kadang-kadang memang kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian ketindihan sesuatu yang jahat, lagi kalian pada saat melek, kalian harus langsung inget Tuhan, langsung ya. Kalau Muslim baca ayat kursi, ayat apa gitu ya. Kalau Kristen baca Bapa Kami atau apapun yang kalian tahu berdoanya, atau panggil aja Tuhan gitu aja juga nggak apa-apa. Kalau Hindu, Buddha dan lain-lain ya sesuai kalian berdoa apa, refleksnya harus kayak gitu, harus selalu berdoa. Dan jangan lupa sebelum tidur juga harus berdoa supaya kalian tidak mengalami kejadian itu gitu. Karena aku pribadi, aku secapek-capeknya aku sebelum tidur aku paksa aku harus berdoa, dan itu akan jadi kebiasaan aku sampai sekarang. Aku kalau emang pokoknya aku harus berdoa sebelum tidur, aku nggak akan berani untuk tidur sebelum aku berdoa. Jadi kalau misalnya aku nggak berdoa tuh kadang-kadang aku suka takut, karena aku punya saudara, dia pernah mengalami itu ya. Jadi dia capek, dia tidur, dia nggak berdoa, dia keluar dari badannya, dan di badan dia harus berebut sama dia harus berebut sama sesuatu yang lain untuk masuk ke badannya sendiri. Nah itu yang aku puji Tuhan, dan jangan amit-amit aku nggak pernah sih mengalami kayak gitu, tapi aku menghindari itu. Jadi aku selalu berdoa sebelum tidur gitu. Kalau memang ya biasanya kan doa panjang ya, doain orang tua, doain segala semuanya lah gitu. Tapi kalau emang udah capek banget, aku paling berdoain mama papaku dan minta Tuhan jaga aku aja gitu, karena aku mau tidur. Tapi kalau emang udah capek banget sampai aku tuh cuma bisa blek gitu doang, tidur doang, ya udah aku cuma Tuhan jaga aku gitu aja gitu. Tapi aku selalu doa Bapa Kami
sesudah berdoa apapun, makan, tidur, bangun, aku selalu Bapa kami selalu aku berdoa itu gitu teman-teman. Jadi semoga kalian terbantu dengan adanya video ketindihan ini. Ingat ya pesan aku, jangan segala-gala hal yang kalian pikir di luar akal itu selalu berhubungan sama yang hantu-hantuan. Apapun yang terjadi dalam hidup kalian, termasuk aku yang berhubungan dengan dunia seperti itu, selalu berusaha untuk berpikir pakai logika dulu. Aku pun gitu, aku selalu berpikir pakai logika dulu. Selalu sekeras-kerasnya mungkin aku harus cari nih apa nih. Kalau memang sudah tidak ditemukan dengan logika, baru kalian sangkut pautkan dengan hal yang seperti itu gitu. Jadi jangan langsung sekonyong-konyong, ini gara-gara hantu, ini gara-gara begini, ini gara-gara gini. Yang ada kalian nanti bingung sama hidup gitu, bingung kayak kalian pikir di sini ada, misalnya kalian ketindihan terus kalian pikir di sini gue ditindihin sama pocong, padahal nggak ada. Terus kalian jadi kebingungan sendiri, mana nih pocongnya, mana nih, padahal nggak ada gitu. Jadi kalian menciptakan imajinasi kalian sendiri. Itu yang jangan sampai terjadi gitu. Ya begitulah guys, pokoknya ya, intinya jangan apa-apa dikaitkan sama yang gaib-gaib. Oke, semoga terjawab ya si siapa tadi tuh namanya, si Wikan Alkawin, siapa sih? Elkana Wimas. Semoga terjawab nih pertanyaanmu tentang ketindihan. Ini guys, jadi aku tuh gini, aku punya pesan ya. Aku sering banget kadang-kadang kalau aku upload foto, kalau kalian tiba-tiba komen tentang sesuatu, aku tuh sebenarnya baca. Dan kalau misalnya aku bales dan aku bilang DM aku ceritain full ya, jangan nunggu aku DM kalian. Jangan nunggu aku DM kalian terus aku ngomong mana ceritanya. Aku akan tunggu kalian. Bahkan aku kayak si yang tadi ini, aku tuh sampai buka profile dia dan aku tungguin sampai malam gitu. Tapi dia cuma DM aku titik doang. Jadi kalau aku bilang ceritain, kalian ceritain aja langsung. Itu pasti aku bales kalau kalian ceritain langsung. Jangan pakai acara nanya lagi. Jangan nanya, aku mau cerita boleh nggak gitu. Karena aku memang sudah suruh kalian cerita, jadi langsung aja cerita gitu. Terus kalau buat sekalian ya aku jawabin ya. Banyak juga yang bilang aku DM nggak dibaca, Udah sebulan ini aku tuh nggak ngerti, aku kan nggak gaptek nih. Jadi ternyata kalau kita di DM itu kan ada yang ada gini nih, ada tapi nanti kelihatan. Jadi ada yang kayak top request dan all request. Tapi aku nggak pernah tahu itu. Jadi aku baru tahu tuh kemarin. Jadi selama ini kalau orang bilang aku DM, aku tuh nggak pernah tahu dan aku nyari mana DM-nya, kayak nggak ada DM-nya gitu. Sampai aku tuh scroll sampai ada yang 5 days ago tuh masih ada, 6 days ago masih ada. Jadi aku bingung ketika ada yang ngomong aku DM barusan aja nggak dijawab bla 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 bla. Terus aku kayak, apa HP gue yang error? Nah, aku baru tahu kemarin bahwa itu aku harus ganti ke all request. Baru yang datang tuh yang paling terbaru. Sampai 10 menit lalu masih ada gitu. Jadi sorry banget guys kalau dari kemarin aku nggak balesin, karena sejujurnya gue nggak tahu itu ada tuh kayak gitu-gituan gitu. Ya udah, semoga terjawab pertanyaannya. Dan jangan lagi berpikir hal-hal yang konyol, padahal kalian sebenarnya bisa punya penjelasan yang wajar, yang masuk akal. Jadi coba untuk melihat segala sesuatu dengan logika dulu, jangan pakai imajinasi itu, jangan gitu. Oke, sampai ketemu lagi, nggak tahu kapan, ntar kalau aku dapet wangsit lagi harus bikin apa, baru aku bikin video. Bye bye.